Itu mungkin bisa sampaikan perkembangan kaitan dengan teman-teman Teko nih, ex Teko. Silakan. Baik, terima kasih. Teko yang terdata dalam database BKN, bukan semua Teko ya. Jadi ini sudah kali keempat. Yang terakhir kemarin itu kita bersama-sama dengan pemerintah, dalam hal ini Sekda, Kadis BKPSDM, sama-sama ke Kemenpan. Konteksnya terkait meminta kelunakan terhadap keputusan Menteri 347, yang mana di situ mensyaratkan aktif 2 tahun, aktif bekerja. Nah, aktif bekerja ini menjadi problem bagi teman-teman ex-Teko yang terdaftar di database, yang kemudian mereka digugurkan karena tidak aktif bekerja. Kembali dari awal sekali bahwa sebetulnya itu menjadi janji pemerintah, dalam hal ini Sekda Binu, dalam RDP dengan Teko. Beliau menyampaikan bahwa surat itu akan kami keluarkan dan yang pasti tidak akan gugur. Tapi faktanya gugur, yang pertama. Lalu timbul lagi RDP kedua, yang mana mempertanyakan kenapa waktu itu bicara dan tidak gugur, ternyata hari ini gugur. Kembali lagi disampaikan acuannya karena 347 ke peraturan menteri. Itu dari situlah maka kenapa kami ke sana bersama-sama untuk meminta kelunakan dari peraturan tersebut. Tetapi itu aturan nasional, sehingga Kemenpan tidak bisa menggunakan diskresi karena namanya peraturan tidak serta-merta dibahas atau diputuskan sendiri oleh Kemenpan. Itu melibatkan banyak stakeholder termasuk DPR RI dan lain-lain. Oleh karena itu permintaan itu menjadi mentah atau batal. Kesimpulannya tidak bisa direalisasi terkait nasib mantan Teko yang terdaftar dalam database itu. Sehingga kita juga ada bawa dengan mantan Teko yang masuk kategori THK 2 juga ikut ke Kemenpan. Tapi pada prinsipnya penjelasannya sama, tidak bisa ada diskresi. Nah, lalu kemudian yang kita pikirkan adalah kenapa ini bisa terjadi. Jadi ternyata yang disampaikan di sana bahwa seluruh aturan yang dikeluarkan oleh kementerian yang berujung pada 347 itu satu tarikan napas daripada undang-undang ASN sebelumnya, termasuk yang pernah kita perdebatkan di sini terkait dengan peraturan pemerintah 49 tahun 2018 tentang penataan P3K, yang mana di situ menginstruksikan tidak boleh merekrut Tekoda baru, sehingga mereka yang terdaftar dalam database itu tidak terganggu karena tidak ada perekrutan baru, apalagi pemberhentian. Nah, oleh karena kejadian itu maka hari ini kita mengalami seluruh peristiwa yang terkait nasib ratusan bahkan seribuan orang yang menjadi Tekoda. Kesalahan itulah yang kemudian pemerintah pusat juga tidak bisa berbuat banyak, karena alur daripada aturan-aturan itu adalah mengikat Tekoda yang sebelumnya, sehingga di 2020 diikat dengan PP 49 2018, 2022 dibuat pengaturan terkait database, 2024 dilakukan seleksi tes. Nah, ini yang jadi persoalan, ada miss atau kesalahan di dalam penerapan PP 49 di tahun 2021, yang mana begitu pergantian pemerintahan Dr. Agus Tauli dan Alor Serens tidak diperpanjangnya sekian ratus orang Teko, tidak diperpanjang, lalu merekrut baru, yang mana rekrutan baru tidak terdaftar dalam database. Ini problemnya di situ. Sehingga terkait dengan
nasib mereka untuk ke depan. Hanya ada satu harapan, tapi itu pun juga tidak terlalu ini, karena disampaikan masih ada harapan di paruh waktu, P3K paruh waktu. Nah, definisi paruh waktu ini kan juga masih multitafsir, sehingga pada prinsipnya kalau saya secara pribadi melihat bahwa hampir tidak ada peluang untuk mereka yang terdaftar dalam database tapi tidak aktif bekerja terus menerus. Nah, tetapi di ruangan itu, di Kemenpan, sempat terjadi perdebatan terkait adanya beberapa tenaga database yang berhenti di tahun-tahun sebelumnya, artinya tidak aktif 2 tahun secara terus menerus, namun mereka dianggap memenuhi syarat dan ikut tahapan seleksi di tanggal 2 kemarin. Sehingga ini menjadi perdebatan. Kenapa? Karena ada semacam unsur ketidakadilan bahwa sekian banyak tidak diterima karena tidak aktif bekerja itu, tetapi ada beberapa yang lolos. Tetapi dijelaskan oleh Pak Sekda bahwa tidak ada satupun yang lolos. Mudah-mudahan ini tidak menjadi temuan di kemudian hari bahwa yang disampaikan tidak lolos itu benar adanya. Jangan sampai kemudian terbukti bahwa ternyata ada yang lolos. Nah, karena sedikit fatal kalau pernyataan itu kemudian mentah karena ditemukan bukti bahwa ada yang lolos. Jadi terkait dengan hasil yang kami dapat di sana kurang lebih seperti itu. Baik, jadi ex-Tekola Belu tidak ada harapan. Lalu apa yang mau disampaikan untuk mereka, Pak Ketua? Ya, selain yang disampaikan dari Kementerian bahwa masih ada peluang di paruh waktu, saya kira ya memang situasi cukup sulit. Kita kadang-kadang boleh bicara tapi kita tidak dalam posisi mereka. Banyak hal yang banyak orang bisa bicara bahwa sudah hidup kita bukan di teko saja, bisa ada peluang-peluang lain. Tapi itu kan bukan situasi yang terjadi pada diri kita. Nah, tentu harapan-harapan ya mulai memikirkan hal-hal baru, walaupun itu sulit. Tapi memang itulah yang terjadi. Tidak ada sanksi lain yang harus kita berikan kepada siapapun, karena semua sudah terjadi. Mungkin itu. Ada beberapa yang diinformasikan bahwa ada beberapa orang yang diterima dan sebagiannya tidak. Lalu untuk menuju ke paruh waktu itu, apakah mereka harus ikut Tes lagi ya. Ataukah seperti apa? Yang dijelaskan itu kemarin bahwa ingat tidak mengakomodir semua. Paruh waktu pun tetap ada prosesnya, baik dari pendaftaran maupun sampai seleksi. Itu yang kami tangkap dari disampaikan oleh orang Kemenpan. Nah, soal tadi ada yang lolos ada yang tidak, itu yang tadi saya sampaikan, karena sampai kemarin juga mereka masih datang ke sini, lalu dari beberapa anggota fraksi tetap mengusulkan untuk pansus. Tujuan pansus biar tidak ada muncul dugaan-dugaan siapa yang bermain di sini. Itu saja tujuannya. Jadi pansus juga masih memungkinkan? Masih memungkinkan, tapi sifatnya hanya untuk menyelidiki. Bahwa benar yang dikatakan tidak 2 tahun berturut-turut semuanya TMS. Karena diduga ada yang lolos MS. Sehingga pansus untuk mengetahui betul tidak itu. Kalau sampai betul berarti ya kembali lagi Pak Ignatius Atikoli mengatakan bahwa ada yang berbohong.